Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Kita berjumpa lagi hari ini, hari Senin, tanggal berapa ini? 22 ya? Tanggal 22 November tahun 2021. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bersama-sama latihan soal-soal evaluasi ya. Kali ini kita akan latihan evaluasi 1. Evaluasi 1 berarti soal evaluasi tema 1 ya. Oke, mari kita mulai saja dengan berdoa ya. Baik, ya. Silahkan mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mas Syarif. Silahkan Syarif. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Syarif, terima kasih anak-anak semuanya yang telah berdoa dengan khidmat, dengan tenang ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, membuat pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan dan semuanya siswa-siswi mendapatkan kepahaman tentang ilmu ya, dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke anak-anak, kita akan latihan evaluasi 1 atau evaluasi tema 1. Masih ingat tema 1 tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pinter. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, itu untuk tematiknya. Ya, kemudian untuk materinya berarti apa saja kira-kira yang kalian ingat? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berarti makhluk hidup itu ada apa saja? Apa saja? Hewan, tumbuhan, Dan manusia. iya, pintar. Manusia, hewan dan tumbuhan. Itu yang dimaksud dengan makhluk hidup. Ya. Nah, mengapa manusia, hewan dan tumbuhan, mengapa mereka bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena mereka, manusia, hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang ingat, ayo tunjuk tangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, Kembang biak. berkembang biak. Bagus, 1, berkembang biak. Apalagi? Tumbuh, ya. Apalagi? Bernafas. Bernapas. Iya, makhluk hidup itu semua. Makhluk hidup itu semuanya bernapas. Kalau sudah tidak bernapas, ya itu berarti sudah mati ya. Manusia sudah tidak bernapas berarti sudah meninggal dunia. Ya. Kalau yang punya kucing, punya ayam udah nggak bernapas berarti udah mati ya. Ciri makhluk hidup bernapas. Apalagi bernapas sudah, tumbuh sudah. Perlu makan dan minuman. Pintar. Bergerak. Mas Kausar ya, perlu makan dan minum. Ya. Kalau tidak makan, tidak minum, itu berarti bukan makhluk hidup. Sepeda kamu kasih makan enggak? Kita.
Enggak. Enggak. Nah, berarti sepeda itu bukan makhluk hidup. Kalau bukan makhluk hidup berarti namanya apa? Benda. Benda mati. Ya. Bernapas sudah, makan minum sudah, tumbuh dan berkembang. Apalagi tadi? Bergerak. Bergerak, bagus ya. Makhluk hidup semuanya bergerak. Nah, ya kan? Kalau bola bisa bergerak tidak? Tidak. Lah itu kok bisa menggelinding bola itu? Digerakkan oleh manusia. Pinter, iya. Benda mati itu tidak bisa bergerak, tapi bisa digerakkan, ya. Ya, benar ya. Bola bergerak, tapi dia digerakkan. Bola ditendang, baru dia bisa menggelinding, ya, bisa melayang, ya, bisa masuk ke gawang. Itu kalau digerakkan. Mobil juga sama, ya. Mobil itu benda mati, nggak bisa bergerak, tapi bisa digerakkan. Lah kalau makhluk hidup itu bisa bergerak. Loh Pak, itu pohon apa juga bergerak Pak? Tidak. Pohon bergerak enggak? Tidak. Bergerak. Bergerak. Tapi kan pohon kan juga makhluk hidup, masa enggak bergerak? Bergerak. Bergerak. Angin. Gimana contoh geraknya pohon apa? Atau tanaman apa? Tumbuh. Bergoyang-goyang. Bisa Tumbuh Iya. besar. Jadi geraknya tumbuhan itu bukan yang dahannya bergoyang-goyang ketiup angin, enggak. Dahan-dahannya bergerak-gerak karena air hujan, enggak. Geraknya tumbuhan bukan pohonnya bergoyang-goyang karena ada anak-anak kecil memanjat pohon, itu tidak itu. Geraknya tumbuhan, masih ingat tidak? Kalau ada cahaya matahari, ya, tumbuhan itu dalam pot itu dia akan tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari, ya. Itu contoh geraknya tumbuhan, ya. Kemudian selain itu gerak tumbuhan itu contohnya adalah gerakan dari akar, ya, yang mencari apa? Air. Makanan. Mencari air, ya. Mencari air dalam tanah, ya. Akar itu semakin lama semakin besar, ya, kemudian semakin kuat menghunjam ke dalam tanah, ya. Itu karena apa? Dia juga bergerak. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau gerak manusia dan hewan itu gerak berpindah tempat. Pohon tidak Iya. tempat tapi dia bergerak. Kalau pohon itu geraknya tidak berpindah tempat. Sampai dia bergerak. Iya, tapi dia bergerak. Ya, gitu ya. Ini saya kasih lihat ini contoh tumbuhan yang bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Ya, ini. Kalian coba lihat di layar HP kalian ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Bisa kalian lihat di sini. Ya, ini ya, sudah terlihat belum? Sudah. Nah, ini datangnya ke sana, arahnya ke sana ya. Nah, ini. Kenapa ini tumbuhan ini kok apa
tidak lurus ke atas ya, tapi melengkung ya ke arah datangnya cahaya matahari. Ya. Ini juga sama ya, sudah terlihat ya? Ya. Iya, arahnya ke sana. Sudah. Ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, ini begini. Bukan karena akarnya nggak kuat sehingga pohonnya seperti roboh ya, enggak, seperti tumbang tidak, tapi ini memang tumbuhnya ini mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Iya contohnya ya. Nah, begitu ya anak-anak ya. Ini banyak sekali, kalian bisa lihat-lihat sendiri, mungkin videonya juga ada ya. Nah, ini seperti ini ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, oke. Sudah kita sebutkan semuanya tadi ya. Ada tumbuh dan berkembang, ada bergerak, ada bernapas, ada apa lagi tadi? Ada makan dan minum. Terus apa lagi yang belum disebutkan? Menanggapi rangsang. Ya, coba kita tuliskan ya ini saya tuliskan di pesan obrolan ya, coba ini. Nih, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa? Bernapas. Satu, bernapas. Dua, Gerak. makan dan minum. Tiga, bergerak. Empat, tumbuh. Ya. Terus kelima apa? Berkembang. Yang keenam, peka atau menanggapi. Ya, masih ingat kan 6 ciri-ciri makhluk hidup ini? Ya. Ini kalau kita bahas, ini banyak sekali. Bernapas. Kalau bernapas itu berarti pernapasan. Pernapasan itu nanti yang kita pelajari adalah alat-alat pernapasannya. Alat pernapasan manusia apa? Hidung. Paru-paru. Paru-paru. Ya. Itu. Kalau hewan? Alat pernapasan hewan apa? Ya, Paru-paru. ya macam-macam. Ya, hewannya hewan apa dulu? Kalau mamalia seperti manusia, ya mamalia apa? Hewan yang menyusui. Ya. Hewan yang menyusui, mamalia namanya. Contohnya kucing, anjing, kuda, itu bernapas dengan menggunakan Paru-paru. Bentar, paru-paru. Ya, itu ada paru-paru. Kemudian kalau ikan bernapasnya dengan apa? Masih ingat tidak? Insang. Pintar, insang. Ya. Paru-paru. Ikan ya insang. Paus. Kalau paus itu termasuk Paru-paru. mamalia ya, menggunakan paru-paru. Kalau serangga, Trakea. Pintar. Ya. Kalau reptil seperti apa ya? Seperti ya, ular, kemudian ada tergantung reptilnya ya. Reptilnya apa dulu ya? Kalau kadal sebagainya itu pakai paru-paru ya. Tapi kalau yang bisa hidup di tanah, misalnya seperti cacing ya, itu dengan permukaan kulitnya. Ya, pintar.
Ya. Kemudian ada lagi amfibi. Amfibi itu apa amfibi? Itu di darat dan di air. Pintar. Amfibi itu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Ya. Katak itu bernapasnya dengan menggunakan apa? Permukaan kulitnya insang sama paru-paru. Ya, kalau dia di darat, katak itu dia bernapas dengan di tempat-tempat yang lembab ya, berair, itu dia dengan permukaan kulitnya. Terus tadi Mas Adril mengatakan katak itu juga dengan insang. Tidak ya. Itu yang menggunakan insang itu katak yang masih berekor. Katak yang masih berekor. Jadi metamorfosis katak ya. Katak yang masih menjadi cebong, yang masih berupa berudu, itu masih punya insang. Tapi kalau ketika katak itu sudah dewasa, insangnya hilang ya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, itu baru masalah pernapasan manusia. Sekarang makanan dan minuman. Ini juga kita bahas itu banyak sekali. Ada hewan yang memakan daging. Namanya hewan apa? Singa. Ya, itu contohnya singa. Singa, kemudian ular, kemudian macan. Nah, itu dinamakan karnivora. Iya. Hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya itu disebut karnivora. Ya, pemakan hewan lainnya itu termasuk karnivora ya. Seperti apa kalau cicak makan ini ya, makan nyamuk, kemudian cicak makan laron, ya itu berarti termasuk karnivora ya. Tapi cicak juga doyan nasi kayaknya ya. Hewan apa berarti cicak? Tahu. Ya. Oke, gitu ya. Terus hewan yang memakan tumbuhan namanya hewan apa? Berapa? Iya, contohnya apa? Contohnya adalah sapi, kerbau, kuda, herbivora. Iya. Ingat ya, hewan yang memakan daging atau memakan hewan lain dinamakan karnivora. Kalau hewan pemakan tumbuhan dinamakan herbivora. Oke, makan dan minum sudah ya. Sekarang bergerak. Ini ciri makhluk bergerak. Alat gerak manusia apa saja? Kaki. Ya, pintar. Cara geraknya berjalan dan berlari. Oke. Alat geraknya ikan sirip. Cara geraknya berenang. Pintar. Burung, alat geraknya Ayam. cara geraknya Terbang. ular, alat geraknya apa ular? Ekor. Ekor bukan ekor. Ular itu alat geraknya adalah otot perutnya ya. Iya. Kan dia hewan melata atau merayap, ya kan? Cara geraknya berarti dengan melata atau merayap, dilosor ya, itu ya. Oke, sekarang tumbuh, ciri-ciri yang keempat. Siapa yang masih ingat apa itu tumbuh? Pertumbuhan, bertambah apa?
Bertambah pintar. Bertambah tinggi, pintar. Bertambah besar. Ya, bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah berat. Ya, tambah tinggi, tambah besar, tambah berat. Itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuan. Contoh, dulu waktu kecil Inara hanya bisa merangkak, sekarang sudah bisa berjalan, bahkan bisa berlari, bahkan bisa berenang, bisa naik sepeda, ya. Bisa berenang aku. Ya, itu namanya perkembangan. Ya, dulu kita semuanya belum bisa mikir, sekarang karena mengalami perkembangan, ya, kita sudah bisa mikir. Dulu cuma bisa nangis, sekarang kalau minta sesuatu bisa bilang, bisa berkata-kata, bisa berbicara, bisa berbahasa. Kalau dulu waktu masih bayi, kita lapar nangis, ngek-ngok nangis, pipis nangis, sakit nangis, semuanya nangis. Nah, sekarang setelah mengalami perkembangan, berkembangnya kemampuan kita, bertambah kemampuan kita lapar, bisa ambil makanan sendiri, bisa berbicara sama orang tua, minta, ya. Gitu ya, paham ya anak-anak ya? Ya. Oke, sekarang nomor 5, berkembang biak. Berkembang biak itu berarti bertambah banyak, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak punah, ya, tidak punah, supaya untuk melestarikan keturunan, ya, anak-anak ya, gitu ya. Nah, cara perkembangbiakan hewan ada beberapa cara. Ada yang bertelur, ada juga yang, ya pintar, bertelur, beranak, dan ada juga yang bertelur sekaligus beranak. Nah, yang bertelur disebut apa? Ovipar. Yang beranak disebut Vipar. Yang bertelur sekaligus beranak disebut ovovivipar. Ini sudah mulai berisik ini karena pengumuman ya. Oke. Tidak apa-apa. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, oke. Itu yang tematiknya. Sekarang yang matematikanya, kalau tema 1 itu berarti kalian harus ingat kembali, harus ingat tentang nama bilangan, lambang bilangan. Kalau lambang bilangan itu berarti dengan angka-angka ya. 100 itu lambang bilangan. Nama bilangannya adalah 100. Ya, 100 ya 100 ya. Kalau lambang bilangan 1, 2, 3, lambang bilangannya berarti nama bilangannya adalah 120. Ya, itu ya, itu untuk nama bilangan, lambang bilangan. Kemudian nilai tempat bilangan ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, 100 jutaan, miliaran, puluh miliaran, 100 miliaran, 1 triliun, triliunan, 10 triliunan, 100 triliunan. Kalau 1000 triliun bisa ya, masih bisa ya. 1000 triliun. Iya. 1000 triliun. Wah, ini ya. Kira-kira kalau kalian dapat uang 1000 triliun mau jadi apa kalian?
mau jadi yang punya bumi. Iya, kalau Jadi kita yang punya semesta. kalau kita tiba-tiba punya uang 1.000 triliun ya kita segera bangun, berarti kita sedang bermimpi ya. Ya. Oke. Yuk, ini sudah 40 menit pembelajaran kita. Yuk, mari kita siapkan pena dan kertas. Yuk, kita kerjakan bersama-sama ini. Sudah terlihat belum anak-anak di layar HP kalian? Apa yang terlihat di sana? Evaluasi 1. Ya, evaluasi 1 ya, oke. Tulisnya di buku tulis, Pak. Ya. Oke, ditulis di buku tulis aja ya. Oke, nomor 1, yuk kita baca bersama-sama. Siapa yang mau nih? Siapa yang mau nih? Ya. Bukan. Naisila, kalian lihat di layar HP aja ya. Nomor 1, Naisila, kelihatan nggak tulisannya itu? Terlalu kecil nggak? Itu merupakan Ini ya. Berikut ini cara bersyukur. Apa ini? Naisila. Kecuali berarti kecuali berkelahi ya. Kok kayak nggak jelas ya, pakai biru ya, pakai merah aja Pak ya. Kecuali berkelahi. Halaman 1 di HP kalian. Kan hanya 1 halaman di buku nggak ada ini. Paham ya? Nomor 1 berkelahi. Nomor 2, Syarif, silakan. 2. Menyayangi makhluk hidup merupakan pengamalan bila jawabannya 1. Pertama. Ya, pertama ya. Bisa sebagai wujud rasa syukur ya kita kepada Tuhan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Oke, Inara nomor 3. Ikan bernapas dengan insan. Kalau kantung udara, hewan apa yang bernapas dengan kantung udara? Burung ketika terbang. Iya, burung ketika terbang. Itu dia menggunakan kantung udara atau pundi-pundi hawa atau pundi-pundi udara. Tapi kalau burung itu sedang sedang hinggap, tidak sedang terbang, itu katanya juga dengan menggunakan paru-paru ya. Itu ketika terbang aja menggunakan kantung udara. Ya. Paham ya anak-anak ya? Nomor 4. Siapa mau nih nomor 4 ini? Panggilan untuk Janet kelas 5 sudah disebut. Ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar apa ini? tanaman. Ya, ini ada gambar sebuah pohon pisang yang mulai dari tunas kemudian membesar ya. Berarti apa ini? Ciri-ciri makhluk hidup apa ini? Apakah makan, tumbuh atau tumbuh ya? Iya, tumbuh. Bukan berpindah tempat ya. Itu adalah tahapan awalnya kecil, semakin besar, tambah besar, dan ini paling besar
ya, itu tumbuh. Lanjut nomor 5. Kaila, silakan. Makanan sapi dan kuda adalah rumput. Rumput. Ya. Nomor 6. Lambang bilangan. Mudah ini. Pandu. Du, nomor 6 Pandu. Lambang bilangan 4.890. 4.890. B apa C? 4.809. C ya. Oke, sekarang kita urutkan nomor 7. Mulai yang terbesar, yang mana dulu? Yang 3.900. 3.900. Ya. 8. Nilai ratusannya apa? 9. Ya, 7 ya. Kalau 9 itu nilai ribuan. 8 nilai puluhan. 5 nilai Satuan. 9. Berlari dan berjalan. Memperkuat apa? Kaki. Ya. Kaki. Oke, 10. Kupu-kupu yang lucu berarti Nafas. Lagunya gimana sih? Kupu-kupunya apa? Tidak bisa. Kemana engkau terbang? Terbang itu tumbuh apa bernapas atau bergerak? Bergerak. Bergerak ya. Yo, ini coba dikerjakan. Romawi 2 aja ya. Yang B aja nih 1 sampai 10. Nomor 1. Halaman berapa? Halaman 1 di HP. Maksudnya gimana kan? Di HP aja. Ini nggak ada di buku kalian. Oh, gitu. Iya. Ya, ini saya carikan ya. Karena sudah sudah habis materinya, maka saya carikan. Oke, nomor 1 yuk. Kita kerjakan sama-sama aja wes yuk. Setelah habis waktunya. Nomor 1 yuk. Berdoa. Sebelum kita harus berdoa apa bersyukur? bersyukur. Ya, berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Oke, itu ya. Nomor 2, ayo. Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke. Rafa masih ada di sini, Rafa. Masih. Rafa nomor 3, Fa.
Nomor berapa? Nomor 3. Cara nggak kelihatan. Cara perkembangbiakan kelinci dengan nyusui. Kelinci. Belum. Hewan yang punya daun telinga. Oh, bertelur. Ah, pernah lihat telur kelinci? Tidak. Beranak. Ya, atau malah Reski masih di sini, Reski. Reski Putra masih di sini. Ya, nomor 4, Reski. Pundi-pundi udara itu alat pernapasannya siapa, Reski? Ya. Hah? Siapa yang bernapas dengan pundi-pundi udara? Yaitu Burung ketika terbang. burung. Ya, oke. Burung atau aves ini. Aves itu bahasa Latinnya bangsa burung. Sudah dijemput di depan lobi, kali-kali panggilan Palen kelas 5 sudah dijemput di depan. Sebentar ya. Pengumumannya biar dulu. Oke. Haifa masih di sini. Raihan masih di sini. Nomor 5 Haifa ya. Panggilan untuk versi kelas 5 sudah dijemput di depan lobi. Makanan ikan hiu. Panggilan untuk versi kelas 5 sudah dijemput. Hiu makan apa, no? Daging. King. Hah? Ya, daging ya, atau hewan lainnya ya. Jadi termasuk karnivora ya. Ya. Rehan masih di sini, Rehan. Rehan Doyo. Ya, Rehan coba nomor 6. Laba bilangan dari 4.150 adalah Berapa aja? 4.150. 4.000. 4150. Ya, 4.150. Ini ya, 4.150. Yang ngurung siapa lagi ya? Renata. Renata. Sebentar. Renata dulu, Mas. Nilai puluhan. Dan berapa puluhannya? 1, 3, 7 atau 0? 7. Ya, puluhannya adalah 7 ya. Ya, kalau 3 itu ratusan, 1 ribuan, satuannya adalah 0. Kausar 8. Hasil penjumlahan dari 2.500 plus 5.200 adalah 7.700. 7.700. Pintar ya. Oke, bagus. Sip. Benar ya.
Permainan gobak sodor dimainkan oleh 2 tim, yaitu siapa bisa? Panggilan untuk Gilang telah sudah dijemput di depan lobi. Sekali lagi, panggilan untuk Gilang telah sudah dijemput di depan lobi. Yuk, nomor 9, permainan gobak sodor dimainkan oleh 2 tim ya. Oleh Penjaga dan pemain. iya, ada penjaga, ada yang pemain. Yang pemain itu yang berlari, yang jaga itu yang menghalang-halangi, ya. Ya. Gitu ya. Panggilan untuk Gilang sudah dijemput. 2 tim ya. Panggilan sekali lagi untuk Gilang. Ada yang sudah dijemput di depan lobi. yang bermain atau yang berlari ya. Berlari dan yang menjaga. Itu ya. Satu timnya itu terdiri dari berapa kira-kira ya? 4 sampai 7 ya. Iya. Pernah main gobak sodor nggak? Enggak. Ya kapan-kapan ya. Kapan-kapan kalau insya Allah kalau besok ya masuk ya. Ya. Ya itu atau namanya apa ya? Galasin ya, galasin itu, galasin gobak sodor. Ya. Trek dung, trek dung, trek dung. Bunyi apa ini? Enggak tahu. Tahu. Saat tersebut dinyanyikan dengan bunyi apa maksudnya? Ah? Gembira. Gembira ya. Kalau gembira itu nada. Kalau bunyi apa berarti? Apa bunyi mulut? Aneh Pak soalnya Pak. Iya, soalnya aneh ya. Ya. Ini pokoknya burung kakak tua ini ya. Tentang sikap bersyukur. Nikmat sehat. Syukurnya apa? Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan. Apalagi? Bisa ada makan. Berdoa. Terus? Berdoa sebelum dan sesudah ya. Terus apa lagi? Kita dikasih kesehatan, itu bersyukurnya gimana? Dengan tenaga, dengan kesehatan yang kita miliki itu kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Ya, terus apa lagi? Rajin kerja membantu, rajin belajar, ya, olahraga, ya, membantu orang tua, itu termasuk bersyukur atas dikasih kesehatan, ya. 2, ciri-ciri makhluk hidup yang tadi ya, 6 tadi ya. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak, berkembang biak, bernapas. Ya, ini sudah saya tuliskan tadi di kolom chatting ya, obrolan ya. Kelihatan ya ini? Ya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, ini. Ini bilang nggak kelihatan. Ya. Pak. Urip. Tiga. Soal penjumlahan yang hasilnya 2.500. Hasilnya 2.500 berarti berapa tambah berapa? Ayo hasilnya 2.500. 1.300 ditambah 1.200. Ya, 1.300 ditambah 1.200. Ya, berapa lagi? 2.000 tambah 500.
Ya, 2000 ditambah 500. Bagus. Berapa lagi? 1000 tambah 1500. Ya, 1000 sama 1500. Ya. Banyak sekali ya. Tambah terus. Oke, sekarang nomor 4. Manfaat gobak sodor. Menyehatkan tubuh ya. Ya. Terus apa lagi? Melatih apa lagi? Melatih Kekuatan otot apa? otot Kaki. Ya. Terus apa lagi? Meningkatkan kekuatan ya, melatih kekuatan ya. Kekuatan. Itu. Apa lagi? Oke, sekarang nomor 5. Tulislah syair lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, nanti kalian cari aja ya di Google ya. Paham ya anak-anak ya? ya. Nah, selesai sudah. Kita latihannya selesai ya hari ini. Nomor kita 10. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, sampai jumpa besok ya. Ya. Ini beneran nih, nggak ada yang ditanyakan. Ini enggak. Oke, tema 2 tentang apa tema 2? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Apa manfaat hewan bagi manusia? Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Ya, itu. Tema 3 tentang benda di sekitarku dan tema 4 kewajiban dan hakku ya. Silakan kalian baca-baca, pelajari semuanya. Ya, walaupun tidak ada PR, kalian baca sendiri, kemudian apa ya? Ini ada PR. Pokoknya jangan sampai satu hari kalian belas orak sinau ya, jangan sampai ya. Oke, meskipun cuma 30 menit atau 60 menit lah ya, 1 jam kalian baca-baca buku, berlatih membaca, berlatih menulis, berlatih berhitung, berlatih penjumlahan, berlatih pengurangan, berlatih perkalian dan pembagian. Itu ya anak-anak ya. Latihan nulis juga biar tulisannya tambah bagus ya, tambah rapi, tambah bagus. Latihan nulis dengan pena atau dengan apa itu? Bolpen ya, ojo nganggo potlot terus ya. Ya. Pakai pensil itu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 udah mulai ini ya, mulai latihan nulis pakai pulpen. Atau ketika di buku paket ya, buku paket boleh pakai pensil ya, supaya kalau salah bisa dihapus. Tapi kalau di buku catatan, buku tugas, latihan lah mulai sekarang nulis pakai pena atau ballpoint. Paham ya anak-anak ya? Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pagi hari ini. Sudah 60 menit kita bersama di ruang pembelajaran. 61 menit ini. Ya, oke. Ya, gitu ya anak-anak ya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan meskipun cuma sebentar bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dipimpin oleh oleh si Pandu ya, silakan. Yang lain teman-teman matikan dulu mic-nya, kita dengarkan aba-aba dari teman kita Pandu Wisesa Nata. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menutup perjalanan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Mama beli minum. Selesai. Beli minum. Oke anak-anak, alhamdulillah rabbil alamin.